Nah, kita bicara tentang cara menyumbang ke Masjid Al-Fat melalui QRIS atau QRIS. Ini universal ya. Nanti bisa lewat OVO, Dana, GoPay, BCA, Link aja, ShopeePay tanpa kita harus mengetik nomor rekening. Jadi ini sangat praktis dan nanti ada memang jasa pembayaran layanan ini sekitar 0,07% dari penyedia 0,07 persen dari untuk bayar jasa. ya. Oke, silakan monggo. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz Hamdan? Ini udah mulai? Udah. Oh, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian Masjid Al-Fat khususnya tentang untuk pembayaran tunai Gires ya. Dan kemudian dari Gires itu bisa memilih aplikasi, ada Dana, ada OVO, ada GoPay. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Saudi terutama dan juga para ustadz di Indonesia. Saya membaca literasi, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau Ustadz Erwandi, Dr. Ustadz Erwandi rahimahullah, beliau mengatakan haram karena beliau menilai itu adalah tambahan. Kita menggunakan aplikasi semacam GoPay dan Dana OVO ini, itu setiap ada tambahan berdasarkan hadis Nabi, kata beliau itu adalah riba. Dan menurut Ustadz Erwandi, tentunya bukan menurut beliau, beliau juga punya referensi tentunya, itu adalah masuk riba. Sedangkan Muhammadiyah yang saya baca, Muhammadiyah itu mengatakan itu bukan tambahan, tetapi itu bayar jasa. Anda menggunakan lapak orang kudu bayar dong, kata Muhammadiyah ini. Menurut penelitian mereka tentang aplikasi semacam ini. Jadi menurut Muhammadiyah itu bukan tambahan, tetapi membayar jasa. Dan ada contohnya, kata mereka, misalkan kita menggunakan ruko dan ruko itu punya orang, tentu kan kita bayar ruko itu. Ya sama halnya dengan GoPay, kita bayar aplikasi ini. Jadi di situ adalah transaksi pembayaran jasa, bukan tambahan. Nah, itu satu. Yang berikut yang kedua, ketika ada ustadz namanya Ustadz Abu Ya'la. Saya ulang lagi, Ustadz Abu Ya'la yang kita kenal dengan ustadz yang berada di Salafi. Beliau mengisi kajian di sini Di Al-Fat. di Al-Fat, persis di Al-Fat mengisi, dan saya hadir waktu itu, saya duduk paling pojok. Dia membahas tentang transaksi jual beli. Beliau juga menyinggung tentang transaksi online seperti GoPay, Dana dan lain sebagainya. Saya langsung bertanya setelah kajian. Saya bilang begini, pertanyaan saya begini, saya masih ingat karena saya mengalami kok. Ustadz Abu Ya'la, saya mau bertanya. Saya membaca dua literasi. Pendapat yang pertama yaitu Saudi, dan diantaranya adalah Ustadz Erwandi mengatakan bahwa GoPay itu adalah haram hukumnya karena tambahan dana yang dikeluarkan itu dianggap sebagai tambahan, dan berdasarkan hadis Nabi itu adalah riba. Sedangkan Muhammadiyah mengatakan, ini bentuk pertanyaan saya ya, itu bukan riba tapi bayar jasa, bayar aplikasi orang, dan itu adalah halal hukumnya dan bukan dihitung sebagai tambahan. Ini bagaimana ini menurut Ustadz? Beliau menjawab kalau memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan beliau mengatakan kalau memang aplikasi yang dianggap itu adalah sebagai pembayaran jasa, itu tidak apa-apa, halal hukumnya. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah tambahan, itu menurut mereka. Dan beliau memberikan begini, tapi ingin saya kasih tahu bahwa dalam masalah fikih itu pasti terjadi perbedaan pendapat karena perbedaan dalam menilai, sehingga hukum yang timbul pun beda-beda. Setelah itu saya langsung tanya, Ustadz, antum berafiliasi yang pertama atau yang kedua? Mau ke Muhammadiyah, pendapat yang dibangun oleh Muhammadiyah, atau yang pendapat pertama? Pendapat yang kedua itu Muhammadiyah, pendapat yang pertama itu adalah yang mengharamkan. Pendapat yang kedua itu Muhammadiyah itu membolehkan. Nah, kata Abu Ya'la, saya dengar langsung karena saya yang bertanya dan saya hadir saat itu. Kata Abu Ya'la, saya insya Allah berafiliasi ke yang kedua, yaitu Muhammadiyah yang membolehkan aplikasi GoPay karena mereka menilai ini adalah pembayaran jasa. Jadi boleh menggunakan seperti ini. Itu kan sebenarnya kan hanya beda dikit. Ada yang menilai setiap pembayaran kemudian ada dana yang keluar itu dihitung tambahan. Sedangkan yang lain mengatakan seperti Muhammadiyah, itu bukan tambahan, bayar jasa kok, lapak kok, itu nggak apa-apa.
dalam dunia kontrak mengontrak lapak atau mungkin ruko itu udah biasa, udah biasa. Jadi halal semua ini halal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.